Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nauril Fadilah, NIM 18032111000089 dari kelas studi kelayakan bisnis A. Kali ini saya akan membahas tentang analisis studi kelayakan bisnis pada tambak udang yang berada di Desa Masaran, Kecamatan Banyuates. Tambak udang ini dikelola oleh Mas Ruslan sejak tahun 2018 dengan jenis udang yang mereka budidayakan adalah udang faname yang dibudidayakan pada kolam seluas 950 meter persegi sebanyak 14 kolam. Di sini saya akan membahas tentang 6 aspek. Yang pertama, aspek teknis, yang kedua, aspek manajemen, yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran, yang keempat, aspek finansial, yang kelima, aspek AMDAL atau lingkungan, yang keenam, aspek sosial dan budaya. Untuk yang pertama, ada aspek teknis. Aspek teknis di sini saya membahas ada 5 poin. Yang pertama adalah penentuan lokasi, yang mana lokasi tersebut terletak di Desa Masaran, Kecamatan Banyuates. Alasannya karena potensi air laut di sana belum tercemar dan lahannya juga kurang bagus untuk dijadikan pertanian padi, sehingga Mas Ruslan dengan teman-temannya mengalih fungsikan lahan menjadi tambak. Namun sayang sekarang potensi air laut di sana mulai tercemar, sehingga Mas Ruslan dan teman-temannya membuat air bor asin di sana. Dan untuk poin yang kedua yakni supplier. Supplier dari bibit udang faname yang dibudidayakan di sana didapatkan dari Gersik, yang mana supplier tersebut merupakan teman semasa kuliah Mas Ruslan. Untuk poin yang ketiga yakni tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan di sana ada 5 orang. Proses produksi di sini dilakukan dengan memberikan pakan secara 3 kali dalam sehari, yang dilakukan pada jam 7 pagi, jam 11 siang, dan jam 7 malam, dan diberikan vitamin. Serta dilakukan pengawasan atau penjagaan kolam secara full 24 jam, yang mana dilakukan secara bergantian, yakni shift pagi hingga sore dan shift malam hingga dini hari. Dan untuk poin yang kelima yakni alat dan bahan. Untuk alat di sini dibedakan menjadi 2, yakni alat yang digunakan sebagai kolam dan alat yang digunakan pada saat proses produksi atau budidaya. Untuk yang pertama, alat yang digunakan sebagai kolam yakni ada terpal, bambu, paralon, dan lain sebagainya. Untuk peralatan atau alat yang digunakan pada saat produksi ada tempat pakan, kincir, desel, sipon, dan lain sebagainya. Dan untuk bahan yang digunakan di sini yakni bibit udang faname, pakan, vitamin, dan air asin. Dan untuk aspek yang kedua yakni aspek manajemen, yang mana Mas Ruslan sebagai pemilik dan pengelola di bidang produksi, dan untuk 2 temannya yang bernama Adi dan Fajar, yang mana Mas Adi sebagai manajer pemasaran dan Mas Fajar sebagai manajer penyediaan. Untuk aspek yang ketiga yakni aspek pasar dan pemasaran. Di sini saya membahas ada 4 poin, yakni produk, yang mana produk yang dihasilkan dari tambak udang ini adalah udang segar. Untuk poin yang kedua yakni harga, yang mana untuk harga size sekitar 150 itu tidak dijual per kilo, melainkan dijual per ekor dengan harga Rp1.000. Dan untuk
size udang 100 per kilonya dihargai sebesar 62.000, dan untuk size 40 dihargai sebesar 89.000. Dan untuk poin yang ketiga, yakni lokasi pemasarannya dilakukan di tambak tersebut, yang mana terdapat di Desa Masaran, Kecamatan Banyuates, yang dijual kepada pengepul yang nantinya akan disalurkan kepada pabrik dan restoran. Untuk poin yang keempat, promosi. Pada usaha ini tidak melakukan promosi karena semua hasil produksi atau budidayanya langsung diserahkan kepada pengepul. Untuk aspek yang keempat adalah aspek finansial, yang mana untuk modalnya di sini terdapat dua biaya, yakni biaya variabel dan biaya investasi, yang mana totalnya adalah 314.800.000 dengan total pendapatan 440.600.000, sehingga total laba bersih yang didapatkan oleh usaha tambak udang ini adalah 290.300.000. Untuk aspek yang kelima, yakni aspek AMDAL atau aspek lingkungan, yang mana untuk pembuangan limbah dari usaha ini dibuang di lahan kosong di samping lahan tanpa adanya pengolahan. Untuk aspek yang keenam adalah aspek sosial dan budaya, yakni ada dua. Yang pertama, meningkatkan pendapatan petani. Karena untuk petani tambak udang di sini dulunya mereka adalah petani padi, sehingga pendapatannya yang sangat kecil dibandingkan sekarang. Dan untuk yang kedua, usaha ini dapat membuka lapangan kerja baru.